3, 2, 1. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya melaksanakan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita sebagai hamba Allah selalu diberikan kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Terlebih kenikmatan itu kita pergunakan untuk ibadah kita, untuk amal soleh kita, dan untuk investasi kita di dunia ini, semata-mata untuk mengarungi kehidupan yang kekal abadi, itu di akhirat kelak. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, kalaulah kita selalu untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan: apakah ibadah itu boleh ditampakkan, boleh diperlihatkan kepada orang lain? Dalam hal ibadah atau dalam hal amal soleh, ada dua hal yang perlu kita tampakkan, seperti kita sholat berjamaah, kita azan, kita sholat Id, kita berhari raya, bahkan sholat Jumat pun harus ditampakkan. Tidak bisa kita mengerjakan sholat berjamaah secara sembunyi-sembunyi. Tidak bisa kita melaksanakan sholat Jumat secara sembunyi-sembunyi, tanpa harus disyiarkan, tanpa harus ditampakkan. Yang kedua, ada amal ibadah atau amal soleh yang mana tidak harus untuk ditampakkan. Seperti halnya kita sholat sunnah. Boleh kita sholat sunnah di dalam masjid, atau kita setelah sholat fardu, kita melaksanakan sholat rawatib di rumah-rumah kita. Dan ini dianjurkan. Seperti sholat duha, tidak perlu kita menampakkan diri untuk saya sholat duha harus di masjid, tidak. Dan sholat sunnah lainnya, termasuk juga sodakoh. Sodakoh juga tidak harus untuk ditampakkan. Dalam hal dua hal atau dua macam ibadah, dalam segi ditampakkan atau tidak ditampakkan, sejatinya tatkala ibadah yang kita lakukan atau amal soleh yang kita lakukan itu ditampakkan, tidak ada masalah. Satu hal yang menjadi perhatian bagi kita yaitu tentang kejernihan niat tatkala seorang hamba, kita semuanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beramal soleh semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Karena niat itulah yang menjadi patokan bagi amal ibadah kita. Apakah amal ibadah kita diperlihatkan atau ditampakkan semata-mata untuk dilihat oleh hamba yang lain atau oleh orang lain, atau semata-mata sebagai permisalan atau sebagai contoh, sebagai uswah
bagi orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu as-shadaqati fani'immahi wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir miskin, maka itu jauh lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah juga Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanallah, sejatinya menampakkan atau menceritakan amal soleh dengan syarat tetap ikhlas lillahi ta'ala bisa mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala memberikan teladan, memberikan uswah yang baik, terutama kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai tokoh masyarakat, sebagai kiai, sebagai ustadz. Tentu semata-mata kita beramal soleh, kita beribadah semata-mata sebagai bentuk uswah hasanah bagi orang lain. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mencontohkan suatu sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Pahala yang semisalnya yang dikerjakan oleh pengikutnya. Min ghairi an yunqasa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala daripada orang yang mengikutinya sedikit pun. Ini merupakan ganjaran bagi barang siapa yang dia beribadah semata-mata karena Allah, namun dia tampakkan dengan niatan supaya orang lain dapat mengikutinya. Dan yang kedua adalah pahala mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang dia peroleh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma bini'matika rabbika fahaddits. Maka tentang nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakan, sampaikan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan itu kita aplikasikan dengan amal ibadah dan amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meneguhkan hati kita, meneguhkan niat kita, semata-mata kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijauhkan daripada sifat riya, sifat ingin dipuji, sifat ingin disanjung, dan kita dihindarkan daripada sifat-sifat hati yang lainnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.